Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua sehat selalu. Baiklah anak-anak, kita sekarang materi kita adalah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini sejarahnya, kalau kita lihat di sini adalah filosof Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup. Yang pertama adalah tumbuhan atau makhluk hidup berklorofil. Yang berklorofil itu contoh misalnya adalah pohon, semak, herba. Kedua adalah hewan. Hewan ini termasuk makhluk hidup tidak berklorofil. Misalnya kita lihat contohnya hidup yang di air, hidup di udara, kemudian hidup di darat. Sejarah klasifikasi makhluk hidup pada tahun 1735 itu adalah Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri. Yang pertama kita lihat adalah struktur tubuh atau bentuk. Yang kedua adalah ukuran. Yang ketiga adalah warna. Yang keempat adalah cara memperoleh makanan. Klasifikasi makhluk hidup dari tingkat yang tinggi maupun yang tinggi ke rendah, kita lihat itu urutannya adalah mulai dari kerajaan, kemudian filum, kemudian kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup dibagi 5 kingdom, yaitu pertama adalah Monera, kedua adalah Protista, yang ketiga adalah jamur atau fungi, keempat adalah plantae atau tumbuhan, yang kelima adalah animalia atau hewan. Kingdom Monera, kita lihat di sini adalah anggota dari Kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Maka di sini kita lihat ada gambarnya. Kingdom Protista terdiri dari makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada yang menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makan dengan cara fotosintesis. Ada juga yang menyerupai hewan dan juga ada juga yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Kemudian Kingdom Protista, kita lihat di sini ada bentuknya, gambarnya itu berbeda-beda. Supaya anak-anak lebih tahu jelasnya, kita sama-sama lihat gambarnya ya. Kemudian selanjutnya adalah Kingdom Fungi. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Maka kalau yang dimaksud dengan heterotrof adalah hewan yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Sekarang selanjutnya adalah Kingdom Fungi. Kalau Kingdom Fungi ini kita lihat gambarnya, ada jenis-jenis Kingdom Fungi atau jamur.
ada bentuknya, kita lihat di dalam gambar ya. Itu memang sangat-sangat berbeda juga. Itu ada beberapa manfaat daripada fungi atau jamur. Selanjutnya adalah kingdom pelantai atau tumbuhan. Kingdom pelantai ini kita lihat di sini adalah merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Kemudian dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Selanjutnya, sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, kemudian berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kemudian tidak dapat berpindah tempat. Selanjutnya adalah kingdom pelantai atau tumbuhan, itu digolongkan 3. Yang pertama adalah lumut atau tumbuhan tak berpembuluh. Kemudian paku-pakuan, kemudian selanjutnya adalah tumbuhan biji atau tumbuhan berpembuluh. Maka kita lihat di sini ada beda antara tumbuhan berpembuluh dengan tumbuhan tidak berpembuluh. Kemudian selanjutnya adalah kingdom pelantai atau tumbuhan lumut. Ciri-cirinya kalau kita lihat di sini adalah yang pertama adalah memiliki bentuk menyerupai akar atau disebut dengan rhizoid, batang dan daun, tetapi bukan akar, batang dan daun sejati. Yang kedua adalah tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dalam sel ke sel secara lambat. Selanjutnya habitatnya di tempat lembab atau basah. Selanjutnya adalah tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai 15 cm dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin atau gametofit dan tak kawin atau sporofit, disebut dengan metagenesis. Selanjutnya adalah kingdom pelantai atau tumbuhan lumut. Jadi anak-anak coba kita perhatikan yang ada di dalam gambar kita. Ini ada, kita lihat ini jenis-jenis daripada tumbuhan lumut. Kemudian selanjutnya adalah kingdom pelantai atau tumbuhan paku. Paku menyerupai kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku mempunyai tumbuhan pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis atau phloem. Tumbuhan berpembuluh sering disebut tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian selanjutnya tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang dan daun sejati atau disebut dengan Cormophyta. Daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Kemudian daun yang mengandung spora disebut dengan sporofit, yang merupakan daun fertil atau subur. Selanjutnya daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja disebut tropofil, yang merupakan daun steril atau mandul. Selanjutnya ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Selanjutnya anak-anak, kita masuk lagi lanjutannya kingdom pelantai atau tumbuhan paku. Kita lihat di sini ada gambarnya tumbuhan paku. Apabila daun yang sudah tua, maka kita lihat di situ di bawah daunnya ada bintik-bintik yang hitam. Itulah sporanya anak-anak. Selanjutnya kingdom animalia atau hewan. Kingdom animalia atau hewan ini ciri-cirinya kita lihat ini adalah bersel banyak, tidak berklorofil, cara makan heterotrof, yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan.
Selanjutnya, sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Selanjutnya, mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ. Selanjutnya, mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ayo anak-anak, kelanjutannya adalah kingdom animalia atau hewan. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dunia hewan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Avertebrata atau disebut dengan hewan tak bertulang belakang. Yang kedua adalah Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kita lihat contohnya Avertebrata di sini. Contohnya gambarnya adalah lipas, laba-laba, kemudian kupu-kupu, ada juga siput. Nah, itu. Lanjutannya vertebrata kita lihat di sini adalah atau hewan bertulang belakang. Contohnya adalah ikan, ular, kodok, kucing, dan burung. Itu sebagai contoh. Itulah materi kita anak-anak yang dari klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita menyimpulkan atau kita rangkumannya dari pertama. Rangkuman dari materi kita klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan menggunakan tata cara yang dasarnya ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya. Kemudian klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom atau kerajaan, yaitu Monera, Protista, jamur atau fungi, tumbuhan atau pelantai, dan hewan atau animalia. Demikianlah materi kita anak-anak. Semoga materi hari ini bisa dipahami. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.